Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja ya dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zidan Ahmad Mujaki dengan NIM 2101020066 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Nah, di sini kita akan membahas tematik dengan tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Nah, peristiwa juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, anak-anak, di sini kita amati gambar-gambar ini ya. Nah, berikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan. Kemudian berikan tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, anak-anak, di sini kita yang pertama ada gambar seorang siswa yang menang dalam perlombaan. Nah, pasti ya semua siswa yang menang dalam perlombaan itu pasti akan senang. Bahkan keluarganya pun akan senang. Nah, jadi di dalam gambar pertama ini kita berikan tanda centang ya anak-anak, karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang menyenangkan. Nah, kemudian gambar yang kedua ada seorang siswa yang jatuh dari sepeda. Nah, pasti ya kalau kita jatuh dari sepeda itu pasti merasa sakit dan itu tidak menyenangkan. Nah, jadi karena kita berikan tanda silang pada peristiwa yang jatuh dari sepeda itu. Nah, kemudian ada yang gambar ketiga ini ada rumah kebanjiran. Nah, dalam fenomena rumah kebanjiran ini pasti semua orang itu pasti tidak ingin mengalami rumahnya kebanjiran. Karena apa? Karena rumahnya itu bakal kotor, berserakan, airnya masuk dalam rumah. Dan jadi semua orang itu pasti tidak senang dengan adanya kebanjiran ini. Nah, jadi anak-anak, kita berikan tanda silang pada peristiwa rumah kebanjiran. Nah, kemudian yang keempat ada gambar yang sakit nih. Ada orang yang sakit nih. Jadi pasti teman-teman juga pasti sudah ngerasain bagaimana sih kalau kita sakit itu pasti tidak menyenangkan, suka bosan. Nah, jadi kita berikan tanda silang kepada yang sakit ini karena peristiwa itu tidak menyenangkan. Nah, kemudian ada anak-anak yang merayakan ulang tahun. Nah, pasti di sini semua pasti sudah ngerasakan bahwa yang namanya ulang tahun itu pasti sangat senang, apalagi dirayakan sama teman-teman. Nah, jadi kita berikan tanda centang kepada peristiwa orang yang merayakan ulang tahun ini. Nah, yang terakhir ada tamasya ke kebun binatang. Nah, anak-anak juga di sini pasti sudah pernah ya ke kebun binatang. Rasanya itu pasti gimana gitu, pasti senang. Nah, jadi kita langsung saja berikan tanda centang kepada peristiwa tamasya ke kebun binatang. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya.
Nah, mengapa sih bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi ya. Bangsa Eropa ini ingin mengambil rempah-rempah dari Indonesia dengan harga murah, kemudian menjualnya di Eropa dengan harga yang tinggi. Seberapakah tingkah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat juga sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Nah, kemudian apa sih hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan dalam mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjelajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah, salah satunya negara kita, Indonesia. Salah satu peristiwa yang menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Nah, bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkih milik Parudi. Kebun cengkih Parudi sangat luas, pohon cengkihnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkih di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Nah, jadi cengkih ini memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih juga digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita juga mengalami penjajahan yang cukup lama ya, karena selama masa penjajahan bangsa kita juga mengalami penderitaan akibat penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa ini di Nusantara itu mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Peristiwa kebangsaan bangsa Barat. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjelajahan di Indonesia itu dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, teman-teman, faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. Nah, jadi mengapa para bangsa-bangsa Eropa ingin datang ke negara kita? Karena di negara kita itu adanya karena bangsa-bangsa Eropa itu adanya ingin mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah yang ada di negara kita itu.
Nah, sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah itu semahal emas. Mereka juga sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Nah, kemudian adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, yang C, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas ini digunakan untuk sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Ini ada contoh soal-soal ya. Silahkan kalian diskusikan soal ini dan kita akan membagi 4 kelompok ya. Silakan. Nah, baik ya anak-anak. Nah, yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa yang berasal dari benua Eropa. Kemudian yang kedua, apa faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi itu yaitu adanya keinginan mencari kekayaan, goal dan kejayaan atau glory, serta keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, kemudian kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Yaitu bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra itu pada abad ke-15. Yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Nah, bangsa Barat itu pertama kali mendarat di Maluku. Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Nah, karena bangsa Barat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harga murah, kemudian dijualnya di Eropa dengan semahal emas. Nah, yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjelajahan? Nah, kondisi rakyat pada yang mengalami penjelajahan itu, bangsa ini sangat menderita. Baik ya teman-teman, dicukupkan sekian dulu pembelajaran sekarang. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.